Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video praktikum pengkajian stok ikan untuk program studi pengelolaan sumber daya perairan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai estimation of maximum sustainable yield using surplus production model. Nah, oke. Model produksi surplus itu menurut Sperry and Venema yaitu model produksi yang berkaitan dengan suatu stok secara keseluruhan. Jadi ingin melihat stok secara keseluruhan melalui upaya total dan hasil tangkapan total yang diperoleh dari stok tanpa memasukkan secara rinci beberapa hal seperti parameter pertumbuhan, mortalitas, atau pengaruh ukuran mata jaring terhadap umur ikan yang tertangkap dan lainnya. Jadi pada model produksi surplus ini yang dilihat hanya hasil tangkapan dan upaya totalnya. Seperti itu ya. Jadi tidak memasukkan atau melihat parameter-parameter lain seperti pertumbuhan, mortalitas tidak dilihat. Nah, kemudian tujuan dari menggunakan model produksi surplus ini adalah untuk menentukan tingkat upaya optimum, yaitu supaya suatu upaya yang dapat menghasilkan suatu hasil tangkapan maksimum yang lestari tanpa mempengaruhi produktivitas stok secara jangka panjang yang biasa kita sebut hasil tangkapan maksimum lestari atau MSY. Nah, di sini seperti yang sudah teman-teman ketahui ya, seperti di praktikum yang sebelumnya di pengelolaan sumber daya perairan dan perikanan, nah itu juga kita sudah membahas mengenai MSY. Nah, di sini MSY itu merupakan hasil tangkapan lestari maksimum, di mana hasil tangkapan tersebut merupakan titik optimum ya, di mana sumber dayanya masih lestari atau produktivitas stoknya tidak terpengaruh dalam jangka panjang. Nah, untuk menghitung MSY ini menggunakan data series yang berasal dari data perikanan komersil. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan detail mengenai teori karena pasti teorinya sudah dijelaskan oleh Prof. Minu. Nah, model yang akan kita pelajari yang pertama ada model Schaeffer dan yang kedua model Fox. Nah, di mana model Schaeffer dan Fox ini menggunakan data produksi atau dengan simbol YI dan jumlah input atau upayanya, nah, FI, yang digunakan seperti jumlah kapal, jumlah trip, hari melaut, dan data yang lainnya. Nah, itu digunakan untuk mendapatkan nilai biomasnya. Oke. Oke, kemudian ini dia, model Schaeffer dan model Fox. Nah, di sini model Schaeffer YI per FI sama dengan A plus B dikalikan FI. Berarti ini adalah Y-nya itu tadi jumlah tangkapan, yield atau catch. Ada yang menuliskan C. Dibagi dengan F. Seberapa banyak, seberapa besar upayanya. Sama dengan A plus B, A dan B ini adalah koefisiennya, dikalikan FI upayanya. Nah ini merupakan regresi linear sederhana nanti ya. Begitu juga dengan Fox, model Fox. Nah, model Schaeffer ini ada suatu titik di mana Y per F-nya itu sama dengan 0. Gitu ya. Atau Y per F ini yield per effort itu sama dengan kan catch per effort atau biasa kita sebut dengan CPUE. Nah, CPUE ini kalau untuk Schaeffer ini bisa sampai sama dengan 0. Nah, menurut Fox itu kurang logis sehingga Fox membuat model dengan rumus ln Y per F itu sama dengan C plus D F. Ini juga nanti pakai regresi ya. Atau untuk menghilangkan ln-nya dikalikan epsilon. Nah, nanti sehingga ini ln-nya hilang, nah belakang ada epsilon. Ya. Ini eksponen dari nilai ini. Nah, kemudian di sini Y per F ini sama dengan juga ada rumusnya Q per B. Nah, Q per B itu, Q-nya itu koefisien kemampuan menangkap, sedangkan B-nya adalah biomas. Nah, ini juga untuk rumus yang Fox juga sama ya, sama dengan Q kali B. Oke, nah kalau dibuat dengan garis linear, kan tadi kan persamaannya linear. Nah, di mana di sini Y per F merupakan sumbu
Y, kemudian F-nya adalah sumbu X. Nah, di sini untuk scaver ada kondisi di mana Y per F sama dengan 0. Itu di sini upayanya. Nah, sehingga kalau upayanya dinaikkan, maka Y per F-nya akan minus. Nah, itu menurut Fox itu kurang logis. Nah, sehingga di sini Fox mengembangkan yang ada rumus eksponensialnya. Sehingga dia tidak akan pernah habis. Karena asumsinya ikan akan selalu tumbuh, bereproduksi, dan dia setiap menangkap pasti akan mendapatkan hasil, ya, walaupun sedikit, seperti itu ya. Nah, oke, kemudian ini adalah modelnya, model untuk scaver dan model untuk Fox-nya. Nah, di mana rumus untuk model scavernya itu Y per F ini. Oke. Y per F ini sama dengan A plus BF ini ya. Nah, kemudian suatu titik dikatakan optimum itu turunan pertamanya di Y I per DFI sama dengan 0. Nah, nanti kita turunkan nih. Nah, turunannya sama dengan 0. Nah, kemudian di sini bisa kita pindahkan dulu ya. Nah, oke, baik. Sebelumnya ini kita pindahkan F-nya dulu ke kanan ya. Nah, sehingga ini hasilnya di bawahnya ini. Nah, berarti F-nya pindah ke sini, A kali F ditambah B kali F kuadrat, ya kan? Nah, kemudian kita akan tadi dikatakan bahwa turunannya sama dengan 0 ya, berarti di sini nanti dy-nya kita turunkan semua gitu ya. Nah, berarti dy I per df sama dengan 0. Nah, y-nya kita masukkan, berarti d turunan dari a f gitu ya. I-nya saya ilangin dulu aja, bf kuadrat. Nah, per df seperti ini dengan 0. Nah, turunannya berarti kita turunkan terhadap f. AF diturunkan tinggal A, BF kuadrat diturunkan 2BF. Nah, 2BF-nya pindah ruas menjadi minus, ini ya, A sama dengan minus 2BF. Nah, atau enggak F, oke, sama dengan, berarti A dibagi ini ya, A dibagi minus 2B. Nah, F inilah sebagai F MSY. Nah, ini kan setengah ya, berarti 0,5. Ini rumusnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk mencari MSY, MSY-nya itu kita masukkan nilai F-nya ke sini. Ya. Terus di sini berarti Y sama dengan A dikalikan A min 2B, itu kan, ditambah ini B dikalikan A kuadrat, A per min 2B. Gitu. Terusannya. Gak apa-apa ya, semoga kebaca. Nah, ini menjadi A kuadrat per, oh ya ada minnya ya, masih. Per 2B, itu kan, ditambah, jadinya B A kuadrat, nah minus jadi plus ya, 4B kuadrat. Nah, ini dicoret, itu tinggal minus A kuadrat per 2B. Nah, ditambah A kuadrat per 4B. Nah, kita bisa samakan nih penyebutnya ya, menjadi 4B. Maka kalikan 2 depannya. 2A kuadrat per 4B, nah ada minusnya jangan lupa. Ditambah A kuadrat. Nah, sehingga hasilnya minus 2A kuadrat per 4B.
maaf. Ini kan ditambah ini berarti 2-nya hilang ya. Minus 2 ditambah 1 berarti tinggal A kuadrat per 4B. Ini dia. Ya, ini berarti kan 1/4 A kuadrat per B. Nah, sama hasilnya. Nah, kemudian untuk yang model Fox ini juga sama. Ini F-nya dipindahkan, kemudian diturunkan. Nah, kalau ini turunannya karena ada eksponen, berarti nanti ada turunan di dalam dan diturunkan di luar. Gitu ya. Nah, diturunkan di dalamnya itu nanti hasilnya pertama ini terus di sini ya. Karena nggak muat. Y per DY per DF. Sama dengan 0 nanti. Nah, Y-nya ini kita turunkan terhadap F. Nah, turunan pertamanya berarti di sini ini diulang sekali. Ya. Oh ya ini, sorry ini ya. Nah, ini diulang yang pertama karena ada 2. Ini kita ulang ke depan, gitu ya. Berarti ini dulu. Eksponen dari C ditambah D dikalikan F. Ini ya, ditambah konstantanya masih ada F I. Ini enggak usah deh, F eksponen dari ini ya, eksponen lihat ini yang diturunkan F, maka D-nya itu kita keluarkan. Nanti eksponen dari C plus D kalikan F. Nah, ada D-nya. Nah, D-nya mau ditaruh dimanapun boleh. Misalkan saya taruh di sini. Bisa, turunannya di depan aja. Nah, kan ada ini sama dengan 0. Nah, berarti bisa kita pindahkan ke depan. Misalkan ini saya pindahkan ke depan. Ya boleh. Jadi DF kan pindah ke depan jadi minus. Sini ya, maaf ya. Ini layarnya tegak jadi agak susah nulisnya. DF eksponen ini dikali F maksudnya. Dikali F EXP dari C plus DF. Nah, ini udah minus tadi pindah ruas jadi minus. Ini EXP C plus DF. Nah, ini sama kita coret. Gitu ya. Berarti 1. Nah, 1. Nah, untuk F-nya ini 1 per. Nah, ini dibagi sama min D. Didapatkan FMSW-nya 1 minus 1 per D. Gitu ya. Nah, kemudian MSY-nya tinggal kita masukkan nilai 1 per D-nya ke sini. Nah, gitu ya. Berarti min 1 per D gitu kan, kalikan eksponensial dari C plus D min 1 per D. Seperti itu, ini coret D-nya. Nah, berarti tinggal minus 1 per D eksponensial dari C min 1. Ya, sama. Oke, seperti itu. Semoga paham. Nah, pasti paham ya karena sudah biasa pakai rumus MSY. Nah, di sini yang tadi kalau ini C atau Y ya sama aja. Nah, ini untuk model Scaver dia untuk CPU-nya ya ini Y dan F-nya ini hubungannya kita lihat F-nya semakin lama semakin naik sampai titik optimum ini. Nah, ini adalah F MSY di mana Y-nya MSY kemudian sampai satu titik dia 0. Gitu ya. Nah, kalau untuk model Fox dia tidak akan sampai 0 gitu. Tapi sama tetap ada titik optimumnya. Nah, kemudian ini sebagai contohnya di sini ini hasil tangkapannya. Nah, CPUE-nya menurun. Jadi ini ada data perikanan dari saya ambil dari Spare and Venema semuanya. Nah, ini dari tahun 1969 sampai 1977. Nah, ini ada hasil tangkapan.
kemudian ada upaya dari jumlah kapal standar. Jadi nanti distandarisasi dulu. Nah, atau pembakuan upaya. Nah, minggu depan kita akan bahas mengenai standarisasi atau pembakuan upaya. Nah, kemudian ini kita akan lakukan perhitungan MSY-nya, ya, FMSY maupun MSY, menggunakan dua model tersebut. Nah, oke. Oke, baik. Nah, di sini sudah ada contoh datanya. Ini yang tadi saya pindahkan ke Excel. Sekarang kita akan mengukur atau menghitung MSY-nya. Nah, di sini untuk scaver, nah kita langsung aja Y per F ya untuk CPUE-nya. Y per F. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, untuk yang ini, Fox-nya, Y-nya pakai lon. Nah, kemudian kita cari dulu model untuk scaver. Nah, scaver ini modelnya nanti cari dulu nilai A dan nilai B. Di mana A-nya itu berarti intercept. Nah, intercept dari nilai A-nya, Y-nya yang ini, kan? Nah, X-nya sama. Nah, kemudian slope untuk nilai B-nya. Ini Y-nya, ini X-nya. Nah, itu ya. Kemudian untuk Fox. Fox itu A-nya itu berarti intercept juga. Y-nya yang ini. X-nya yang F. Nah, kemudian untuk nilai D-nya, ini Y-nya, kemudian ini F-nya. Nah, sudah dapat ya. Ini simbolnya D, C, D. Oke. Kemudian kita akan mencari nilai MSY-nya. Nah, MSY berarti rumusnya setengah A per B. Gitu ya. Nah, untuk yang scaver itu berarti F MSY. Nah, itu 0,5 dikalikan A per B. Ini sih. B-nya diklik. Minus. Coba. Oke, kita kalikan minus ya, jangan lupa karena rumusnya ada minus. Nah, kemudian kita cari MSY-nya. Nah, MSY-nya berarti rumusnya dengan minus 1/4 dikalikan A dikuadratkan dibagi B-nya. Itu ya. Nah, 66. Oke. Oke. Kemudian untuk yang Fox-nya kita hitung rumusnya minus 1/D. Nah, ini dia hasilnya. Nah, kemudian untuk MSY-nya berarti rumusnya minus 1/D. Nah, dikali dengan eksponen
dari C kurang 1. Nah, ini dia hasilnya. Nah, kemudian model mana yang akan kita pakai? Model mana yang kita percaya? Nah, model yang kita pakai itu adalah, nah kita cari nilai R kuadratnya dulu. Nah, R kuadratnya itu nanti didapatkan dari koefisien determinasi ya. Antara modelnya. Jadi kalau nanti kalau scaver berarti nanti Y-nya yang ini Y per F, kalau yang Fox berarti yang ln Y per F. Gitu ya. Rumusnya RSQ. Nah, ini Y-nya kita masukkan, kemudian X-nya kita masukkan. Oke, 92% ya. Saya tulis 92,78%. Nah, sedangkan yang ini RSQ oke, 96%. Itu ya. Nah, dari model ini mana yang kita pakai? Nah, kita lebih mempercayai model yang Fox karena R kuadratnya lebih bagus gitu ya. Model mana yang kita pakai, model yang R kuadratnya tertinggi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya lanjutkan di PowerPoint-nya. Ini dia. Nah, kemudian ini dia. Nah, ini kalau digambarkan dengan model Fox dan Scaver. Nah, bisa dilihat ada 4 garis ya. Yang pertama garis Scaver yang melengkung ini parabola. Nah, ini sesuai dengan modelnya, di mana sumbu X-nya adalah effort, sumbu Y-nya adalah Y. Gitu ya. Nah, di sini melengkung seperti ini. Sedangkan Fox, dia tidak melengkung. Melengkung, maaf, tapi tidak sampai ke 0 gitu, karena dia eksponen. Nah, kemudian titiknya ini adalah F MSY-nya. Nah, ini adalah Y MSY-nya. Nah, gitu. Nah, kemudian catch MSY. Oke, setelah itu yang di bawahnya ada garis regresinya, regresi linear atau scaver. Regresi linearnya ini. Nah, ini titik-titik ini. Nah, nilai dari Y per F atau CPUE-nya. Ya, CPU-nya semakin lama semakin turun, dan ini adalah tahunnya ya. Dan ini merupakan tahun 77, 74 itu tahun. Nah, ini untuk Fox juga. Nah, semakin lama yang di sini. Nah, oke itu ya untuk gambarnya. Ini skala Y-nya untuk Scaver, ini untuk skala Fox. Y-nya adalah ln ya, untuk karena di model linear regresi linear sederhananya untuk Fox itu ln. Oke. Baik, selanjutnya model Gulan 1971 menggunakan rumus MSY setengah dari M kalikan BV. Nah, M-nya itu adalah mortalitas alami, BV itu adalah biomasa virgin atau biomasa yang belum dilakukan pemanenan atau biomasa stok perawan, gitu ya, belum ada penangkapan. Nah, ini asumsinya itu MSY harus tergantung kepada BV. Nah, model M yang tinggi berkaitan dengan suatu produksi yang tinggi. Jadi kalau M-nya tinggi, nanti produksinya tinggi. Nah, seperti apa? Nanti akan dijelaskan melalui gambar. Nah, yang ketiga, bila biomasa 0,5 kalikan BV dan F sama dengan M, nah di bawah tingkat pengusahaan yang optimum, persamaan ini, rumus atas ini terpenuhi. Jadi inilah yang agak susah dari persamaan ini, di mana biomasanya F-nya itu sama dengan M. Nah, ini kan belum tentu ya.
Nah, ini makanya banyak yang meragukan rumus ini. Nah, kita lihat dulu untuk yang nilai M ya. Nah, di sini ada 4 gambar. Yang pertama A1, terus kemudian B1, A2 dan B2. Nah, A1 ini adalah stoknya virgin tapi M-nya tinggi. Nah, kematian alaminya tinggi. Nah, produksi bersihnya itu juga tinggi. Nah, kemudian kalau B1 stok virgin ini, nah M-nya rendah, kemudian produksi bersihnya juga rendah. Nah, kemudian di mana A2 ini merupakan stok yang sudah dieksploitasi, di mana M tinggi, nah produksinya juga tinggi. Gitu ya. Nah, ini untuk B2 stok sudah dieksploitasi, ini berkurang. Nah, ini kan berkurang dari yang pertama setengahnya. Kemudian di sini M-nya rendah, nah, produksi bersihnya juga rendah. Nah, di sini yang terpenting di sini adalah F sama dengan M. Nah, asumsi inilah pada model Golan. Ya, sehingga di sini bisa teman-teman lihat untuk FMSY-nya itu di sini sama dengan M. Nah, karena dari rumusnya pun setengah ya, MSY itu setengah dari biomasa virginnya. Itu dikalikan M, mortalitas alaminya. Itu ya, karena ada pemanenan setengah ini berkurang. Atau selanjutnya di sini model Kadina 1977. Nah, di sini MSY sama dengan 0,5 kalikan Z kalikan B. Nah, kemudian di sini pada umumnya stok yang ada di dunia saat ini telah dieksploitasi, ya kan? Sehingga persamaan ini sering digunakan pada suatu perairan di mana perikanan sedang dan sudah berkembang dan di mana data berdasarkan runut waktu dari hasil tangkapan upaya belum tersedia. Akan tetapi dugaan biomasa telah diketahui misalkan melalui survei akustik maupun survei trawl. Nah, jadi di sini memasukkan unsur Z. Z di sini berarti adanya merupakan mortalitas total ya, di mana Z sama dengan M kali F. Nah, di rumus sebelumnya itu hanya M saja. Tuh, kita pada kenyataannya kan ada penangkapan. Nah, di mana penangkapannya di sini nilainya ada gitu. Kalau tadi hanya mortalitas alami. Oke. Kemudian di sini MSY sama dengan 0,5 Z ya kan tadi. Saya ganti pointernya dulu. Nah, Z-nya itu kita breakdown menjadi F plus M. Ya. Nah, di mana F itu sebentar. Nah, Y itu sama dengan F dikalikan biomasa. Nah, sehingga kalau kita tukar berarti F sama dengan Y per B. Nah, kalau kita masukkan ke rumus ini berarti MSY sama dengan 0,5 dikalikan F plus M kalikan B. Nah, F-nya kita ganti dengan Y per B. Ya. Nah, ini kalau dikalikan kan berarti MSY sama dengan 0,5 Y per B plus M. Ini ya. Nah, nih. Nah, di sini kalau kita keluarkan dari kurung 0,5 Y per B dikalikan B gitu kan, ditambah M dikalikan B. Nah, B-nya ada rata-ratanya. Coret. Berarti tinggal 0,5 dalam kurung Y, ya sisa Y ditambah M kali B. Oke, nah jelek banget tuh saya. Nah, demikian untuk penjelasan praktikum hari ini, nanti saya kasih latihan Excel untuk dicoba. Terima kasih.